Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat walafiat, alhamdulillah ya guys ya. Tadi Kaisam udah ngoceh, ternyata mic-nya nggak on. Jadi dari tadi ngoceh 10 menit itu Kaisam itu karena suaranya di handphone Kaisam itu bunyinya ting kayak gitu. Bete ya guys ya. Ya tapi nggak apa-apa lah. Semoga Kaisam masih ingat ini mau cerita apa sama kalian. Tetap semangat guys. Nah kayak Kaisam nih walau galau ya tapi ya udah semangat aja ya kan. Yang hilang sudah biarkan hilang. Aduh ya ampun guys. Masya Allah ya guys ya, kita doakan teman kita yang lagi sakit juga Allah sehatkan, teman kita yang masih berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan lahir batin sampai finish. Teman kita yang masih berkelut dengan rentenir dan debt collector semoga diberikan apa namanya kemudahan dalam membayar, amin. Kaisam hari ini berbagi satu cerita. Ini lagi banyak nih korbannya guys. Susamti ya buat kalian yang mau beli handphone, apalagi di Facebook. Nah Kaisam itu ngomong aja deh jujur-jujuran ya guys ya. Sekarang itu Facebook ya, ini kan dimanfaatkan oleh jual beli online. Banyak teman-teman kita juga yang bisnis online di Hong Kong. Ya kita nggak munafik ya guys ya. Ya itu hak pribadi mereka masing-masing ya guys ya. Karena mereka ini kan udah tahu kalau itu pelanggaran dan nggak boleh. Tapi kalau misalkan maksa untuk jualan untuk mencari tambahan uang, ya yang penting hati-hati saja ya. Karena dendanya nggak main-main. Apa namanya, kemungkinan visa kalian kalau kalian ketangkep ini kan ada record ya, di mana record jualan itu akan susah banget guys untuk turun visa. Maka dari itu kalau misalkan kalian masih sayang Hong Kong, masih cinta Hong Kong, masih pengen kerja Hong Kong, ya udah kerja yang baik-baik aja. Hindari segala bentuk pelanggaran sedikit. Wah Kaisam ini pasti akan dibenci oleh pedagang-pedagang, nggak apa-apa ya. Yang ini aja apa namanya, semoga aja sih dari omongannya Kaisam itu ada yang terketuk hatinya ya kan. Iya oke. Facebook ini ya guys ya, ini kan kita nggak munafik ya guys ya, banyak nih admin Facebook Kaisam itu nggak tahu gimana sih caranya supaya kita ini bisa diloloskan untuk update status di Facebook ya, kayak grup BM Hong Kong, grup apa jual beli online, grup pasar online ya kan, dimana di situ itu rawan untuk penipu masuk ke sana guys. Nah ini sebenarnya penipunya ini ada di Indonesia atau bisa juga dia juga ada di Hong Kong juga ya kan, sindikat ini termasuknya ya guys ya, karena banyak teman-teman kita yang ditipu berbagai macam bentuknya. Cari duit sekarang susah ya guys ya, nggak mau kerja ya kan, kayak sama aja kerja ngosek WC pagi-pagi ya kan, kerja karena apa? Karena kita sadar kita adalah orang yang miskin ya kan, butuh duit jadi harus kerja. Nah sedangkan kalian pengennya have fun, pengennya hura-hura ya guys ya, tapi nggak mau kerja. Caranya apa? Nipu. Nah buat teman-teman Kaisam nih, pekerja migran mulai sekarang harus pintar ya guys ya. Kalau mereka licik setidaknya kita pintar ya, cerdas. Oke, yuk kita bahas. Kasus ini bermula dari pekerja migran, kita sebut aja Mbak T. Mbak T ini dia ini keselepek utang, dimana dia ini pengen cari pinjaman lagi. Nah mungkin saja Mbak T ini teman-temannya sudah pada menjauh ya guys ya. Ya maklum kalau kita sudah ada di titik bawah kan, boro-boro teman itu mau ngelirik kita ya guys ya. Kita tanya kabar aja udah nggak cuma di read aja chat ya, nggak boleh kayak gitu ya guys ya. Apapun permasalahan teman kita di luar sana, seberat apapun mereka itu cuma butuh support. Kalau kalian tidak bisa membantu ya sampaikan maaf. Tapi kalau misalnya kalian bisa membantu, bantulah semampu kalian, jangan menjadi sok pahlawan. Oke, lanjut lagi. Mbak T ini mencari pinjaman di media sosial, termasuknya Facebook ini. Dia ini scroll up, scroll down, scroll up, scroll down. Ada tuh, nyamperin tuh, di mana di situ menawarkan pinjaman online. Di mana sih foto profilnya ini adalah laki-laki, di mana background belakangnya ini adalah MTR Mongkok. Jadi kemungkinan besar ini TKL ini ada di Hong Kong ya guys ya. Ya kita nggak tahu TKL ini ke Hong Kong itu nemuin pacarnya holiday atau memang dia kerja di sini ya guys ya. Nah ya lumayan sih perawakannya, lumayan lah ya, lumayan lah untuk menggait beberapa wanita di sini, kayaknya oke lah tampang seperti itu ya guys ya. Singkat cerita Mbak T ini inbox lah tuh atas peminjaman ya di situ. Kita sebut aja Mas A. Mas A, bener nggak sih ada pinjaman? Iya Mbak, ini kamu buat apa nih pinjamannya? Ini Mas saya lagi butuh untuk bayar Bank HS. Jujur aja Bang HS guys. Akhirnya si Mbak T ini ditawarkan pinjaman, kamu butuh berapa untuk nutup cicilan itu? Segini Mas. Ya udah kirim dokumen kamu ya, saya proses. Oke, jadi akhirnya dikirim lah tuh guys semua dokumen, paspor, KTP dan lain-lainnya ya guys ya, termasuk fotonya si Mbak T ini. Oke, Mas A ini ngomong, Mbak nanti saya video call kamu ya, interview. Oke, ya karena memang mungkin aturannya itu seperti itu ya guys ya, interview. Nah interview untuk pencairan ya guys ya, pencairan dana pinjaman ini. Akhirnya Mas A ini Viko lah melalui Messenger nih guys. Nah Viko, nah si Mbak T ini kan memang udah niat nih semangat untuk hutang ya guys ya.
Jadi akhirnya dia menerima tuh video call dari Mas A ini, ya kan. Ternyata guys, apa yang terjadi Ferguson, ternyata si Mas A ini posisinya mengeluarkan pentolnya dari celana. Maksudnya apa kayak Sam? Ya paham sendiri lah. Jadi celananya itu ditonjolkan, itu senjatanya keluar saat mukanya Mbak T ini kan, ya kan, kita cuma kita ini kan positif ya guys ya, orang mau interview ya otomatis muka kita dikeliatin kan. Nah ternyata Mas A ini modus scammer guys, dimana video call dia ini mengeluarkan senjata pentolnya dari celananya ya guys ya, Mr. P nya itu. Terus akhirnya di screenshot lah, jadilah ini barang bukti dimana seolah-olah Mbak T dan Mas A ini melakukan yang namanya phone sex. Paham kan? Dari sini kalian paham kan? Makanya kalau kalian nggak tahu video call itu dari siapa ya guys ya, nggak usah diliatin mukanya, jadi diginiin aja tuh ya kan. Nah biar kalau dia itu mengeluarkan senjatanya, biar aja tembok ya kan backgroundnya. Nah kita harus pinter nih dari sini ya kan, akal liciknya scammer itu ya kayak gitu guys. Oke lanjut dulu bentar, Kaisam itu tenggorokannya kering cuy. Oke, setelah itu apa yang terjadi? Yang terjadi boro-boro mau pencairan, ternyata Mbak T ini dimintai uang sama Mas A. Nah ternyata Mas A ini ada di Indonesia, ya mungkin ya udah habis visanya ya guys ya. Akhirnya dia ini meminta ke Mbak T untuk dikirimi sejumlah uang sebesar 2 juta rupiah. Waduh, duit dari mana? Kalau nggak dikirim, itu video tadi hasil screenshotannya ya, yang ada Mr. P pentolnya itu sama mukanya si Mbak T mau disebar ke keluarganya. Dikirainya si Mas A ini melakukan phone sex dengan Mbak T, seolah-olah Mbak T ini selingkuh. Waduh, panik dong Mbak T ya. Karena dia ini panik ya, boro-boro mau ada 2 juta, orang dia juga mau berhutang, ya kan? Akhirnya diblok semua tuh aplikasinya si Mas A ini. Akhirnya apa guys? Loh kak, kalau kayak gitu kalau sudah diblok aman dong? Nggak aman, karena tadi itu kan dia mengirim dokumen guys ke Mas A ya kan, untuk pinjaman. Nah dokumen tersebut dimanfaatkan lagi Mas A untuk menggayat korban-korban lain. Nah Mbak T ini nggak kena duitnya, tapi kan ada dokumennya Mbak T ya, fotonya Mbak T, paspornya Mbak T, KTP-nya Mbak T, termasuk cicilan HS si Mbak T. Nah ini dijadikan masa ini untuk bermodus jual handphone murah, iPhone 12, iPhone 11, iPhone X ya guys ya, iPhone ya, pokoknya iPhone yang harganya masih tinggi dijual harga setengah harga, ya kan? Siapa yang nggak tertarik nih teman-teman kita yang pengen glowing pakai filter handphone, ya kan? Kaisam menghina saja. Ya kita jujur-jujuran aja, Kaisam juga glowing gara-gara filter cuy. Akhirnya ya guys ya, SIM masa ini kan update tuh foto-foto, ternyata ada yang tertarik juga nih untuk menawar. Akhirnya berlanjut di inbox. Nah untuk meyakinkan si pembeli ini, si Mas A ini ngomong kalau misalkan saya ini lagi kepepet uang Mbak, makanya saya mau jual handphone murah. Nah tapi saya ini butuh DP karena saya memang untuk bayar cicilan HS tadi guys. Mas A menggunakan cicilannya Mbak T untuk menipu si korban yang mau beli jual handphone guys. Akhirnya apa? Dikirimlah semua data. Ini kalau Mbak nggak percaya, simpan deh dokumen saya. Nih fotonya, ini si fotonya, KTP-nya, tapi dengan menggunakan Facebook, bukan Facebooknya Mas A, tapi mungkin Facebooknya pakai lagi nih, mungkin juga pacarnya si Mas A juga yang namanya Mbak Yeyen ini Facebooknya ya. Akhirnya di screenshot tuh. Akhirnya Mbak ini kan karena memang lagi emosi untuk memiliki handphone bagus ya cuy. Jadi akhirnya percaya aja. Berapa Mbak butuhnya? Mbak DP aja 1.000 dulu deh. Nanti ketemu ya di Mongkok hari Minggu, handphonenya saya kasih ke Mbak, nanti sisanya dikasihkan ke sana aja. Akhirnya guys, karena 1.000 untuk membeli handphone yang bagus, akhirnya percaya karena dokumennya itu diberikan ya guys ya. Namanya sama aja TTTT semua. Ya namanya juga memang benar kayak gitu ya guys ya. Akhirnya guys, ditransfer lah via TNG guys. Maaf guys, tadi ada telepon. Akhirnya ditransfer lah via TNG guys. Akhirnya keblosok tuh guys, $1.000. Dali-dali handphone yang nggak ada yang dijual, duitnya ke bawah tuh sama masa ya kan. Akhirnya dari sini guys, korban penjatuhan itu baru satu aja korban yang ternyata banyak. Oke, modus ini udah benar-benar kampungan ya guys ya. Maka dari itu nih pekerja migran mulai sekarang nggak usah kampungan. Jadi kalau misalkan kalian belum siap untuk membeli handphone, tabung uang sampai benar. Apalagi untuk membeli handphone Apple ya guys ya. Ini negara Hong Kong guys, di mana Apple Store itu tingklek-tek, kayak gitu. Maksudnya banyak ya Apple Store. Nah, usahakan kalau kalian membeli Apple langsung ke Apple Store-nya ya guys ya.
supaya mendapatkan garansi resmi, supaya kalau misalkan Apple kalian, handphone kalian itu ada masalah, itu ada yang namanya garansi, bukan garansi reseller, bukan garansi distributor. Dimana saat kamu itu membeli handphone Apple di toko, itu nggak jaminan handphone kamu itu bergaransi Apple-nya gitu guys. Bisa-bisa handphone kamu itu diganti handphone baru, malah kalian ditambahkan biaya tambahan. Nah, maka dari itu guys, saya itu ngomong, kalau kalian memang niat membeli handphone yang bagus, tabung uang sesuai dengan harga Apple aslinya. Oke? Nah, udah nggak usah sekarang itu tangannya itu nggak usah jahil gitu ya. Wah, pengen belanja online tiba-tiba malah ketipu, ya kan? Oke, biar nggak ketipu gimana caranya Kaisam? Sodako. Oke, mungkin itu aja guys sharing sama hari ini. Hati-hati jangan menyebar dokumen kalian sembarangan, walaupun itu hanya kopian ya guys ya. Walaupun kita menyadari di sini itu dokumen sudah tidak menjadi barang yang berharga lagi ya guys ya, tapi buat teman-teman Kaisam semoga dokumen tetap menjadi barang yang berharga bagi kita ya guys ya. Oke. Mungkin itu aja sharing sama hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, apakah kalian punya pengalaman yang sama ditipu untuk jual beli handphone? Jangan ya guys ya. 2023 generasi 123 stop untuk memberi uang kepada penipu. See you next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan Mas A yang menipu banyak, semoga pentolnya important. Bye bye.